Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Maulana Agustina dengan NIM 056888615. Di sini saya akan mengerjakan tugas Tuton 2, di mana di sini akan membuat sebuah database di MySQL. Nah, di sini kita akan lanjut untuk langsung prakteknya. Saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk recordingnya. Ya, disclaimer. Oke, di sini saya akan coba share screen. Nah, di sini saya mohon izin untuk menggunakan langsung PHP My Admin-nya, menggunakan di HPNL Hostinger langsung. Nah, di sini saya udah create ya nama database-nya yaitu tugas Tuton 2 dan juga untuk usernya Rimaulana dan passwordnya udah dibikin juga. Nah, untuk itu kita lanjut aja langsung ke PHP My Admin-nya. Oke, di sini sudah ada ya nama database-nya adalah tugas Tuton 2, ada kodenya juga yang memang ini default dari Hostinger. Oke, kita akan coba lihat untuk studi kasusnya. Di sini ada studi kasusnya di sini yang IRD. Kita yang pertama ada yang namanya tabel administrator. Oke, kita coba buatkan administratornya. Oke, ini jumlah kolom sebenarnya ini bisa langsung disettingnya mau berapa. Kita coba cek kalau mau langsung untuk administrator ini ada satu 2 3 butuh 3 kolom aja. Oke, coba create. Kemudian di yang pertama ini ada ID admin. Oke, ID admin ini kita setting untuk tipenya integer. Untuk panjang katanya atau length spellishnya kita kasih aja untuk ID itu kita coba 9 aja ya. Terus kemudian ini kita jadikan primary key-nya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada waktu jaga. Nah, waktu jaga ini kita bisa setting varchar kalau memang nanti ada custom untuk isi datanya, atau ini bisa waktu ya, time. Nah, ini kita coba kasih waktu aja. Terus kemudian ada yang namanya nama adminnya. Oke, nama admin. Nah, kemudian di sini kita kasih varchar aja untuk nama biasanya kita kurang lebih 30 kata, mungkin yang nggak banyak-banyak. Kalau sudah, save. Nah, kalau sudah jadi. Kemudian lanjut ada tabel berikutnya itu ada tabel dokter. Kita coba tabel dokter. Ini kolomnya kalau mau tambahkan ya tinggal klik go aja. Di sini di kolom dokter juga sama ada ID dokter sesuai. Terus kemudian tipe integer kita coba samain. Untuk length-nya kita 9 dan ini juga sama ya menjadi primary key-nya. Oke, go. Kemudian untuk ID dokter selanjutnya ada yang namanya nama dokter. Oke, nama dokter ini kita setting untuk tipenya varchar. Kemudian ini sama ya 30. Kemudian setelah nama dokter ada bentar, tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke, ini udah ada ya. Ini tipenya kita pakai date aja ya. Terus kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya spesialis. Spesialis. Kita pakai varchar aja dan di sini kasih aja limitnya atau length-nya 20. Ini karena masih ada lagi yang dibutuhkan yaitu waktu kerja, berarti kita tambahkan lagi, tambahkan satu. Oke, waktu kerja. Oke, ini juga sama ya, saya pakai time aja atau pakai waktu untuk tipenya. Ini tambah lagi karena masih dibutuhkan, kita butuh apa lagi waktu kerja, terus ada nomor HP. Kemudian nomor HP. Oke, untuk nomor HP saya kasih tipenya varchar karena ini biasanya ada menggunakan apa ya? Gabungan antara huruf ya kayak plus gitu kan. Jadi saya kasih ini biasanya 15 nomor aja. Oke, lanjut masih ada butuh lagi kita yang namanya nomor HP alamat dokter. Oke, alamat dokter ini udah ada ya. Alamat dokter. Nah, ini varchar udah pasti ya karena panjang dan kita kasih 50 aja. Kalau sudah kita save. Oke, sudah terbuat ya. Nah, kita lanjut dengan tabel berikutnya. Di sini ada yang namanya, bentar, kita akan lanjut ke mana dulu nih pasien dulu. Ada pasien dokter. Kita coba cek kita yang menggunakan primary key terlebih dahulu. Oke, kita selanjutnya ada tabel pasien. Pasien. Oke, pasien ada apa saja? Ya, pastinya juga sama ada ID pasien. Oke, ini sama ya kita integer dan kita kasih 9 aja untuk kode dan ini pastinya adalah primary key-nya. Oke, kemudian setelah di pasien itu ada yang namanya
Nama pasien, nama pasien. Ini pasti ya varchar dan kita kasih nama itu biasanya 30. Kemudian ada jenis kelamin, jenis kelamin. Terus, jenis kelamin. Ini kita pakai varchar juga ya, biar nggak ini. Atau ini juga sebenarnya bisa pakai yang lain ya. Tapi aku pakai varchar aja. Kita kasih laki-laki itu biasanya 10 kata aja lah. Jenis kelamin, terus kemudian alamat pasien, alamat pasien. Nah ini sama ya, kita pakai varchar dan kasih alamat 50. Apalagi yang dibutuhkan setelah di pasien kayaknya cukup ya sesuai IRD-nya. Kita klik save kalau udah. Oke, kemudian ada tabel berikutnya lagi. Ini ada pasien dokter, ada tabel daftar, dan juga ada tabel dokter admin ini. Semuanya akan menggunakan apa ya yang namanya? FK-nya atau forenskinya. Kita coba untuk lanjut untuk selanjutnya kita buat tabel yang namanya tabel daftar. Oke, daftar. Di daftar ini ada yang namanya ID daftar. Nah, ini pasti integer dan juga ini kasih 9 ID daftarnya dan ini yang menjadikan primary key di daftar ya karena belum ada. Nah, selanjutnya setelah ID daftar ini ada ID admin. Nah, berarti ini ID admin ini akan menjadi forenskinya. Ya, jadi sini kita kasih varchar dulu aja ya. ID admin kita kasih 10. Ini bakal menjadi apa ya namanya forenski sebetulnya. Nanti kita akan di struktur kita akan coba ID admin, kemudian ada ID pasien. Nah ini juga sama ID pasien. Kita kasih varchar dulu aja. Ini juga sama ya untuk ini nggak perlu diisi aja nanti. Oke, karena ini bakal menjadi forenski, bukan primary key-nya. Nah ini sudah cukup untuk di daftar. Kita save. Oh maaf, please enter. Oh length-nya harus diisi kayaknya. Oke kita samain aja. Kalau tadi kan 9 ya kita juga samain aja 99. Semuanya pasien. Oke, save. Oke, kemudian selanjutnya ada tabel yang namanya pasien dokter. Kita coba buat pasien dokter. Pasien dokter. Ini sama nih, di sini juga ada yang pastinya ID ya, ID dari pasien dokternya. Berarti ID aja. Ini yang akan menjadi primary key-nya. Jadi udah integer, kita kasih 9 aja. Dan ini primary key. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya ID dokter. ID dokter. Nah, ini pasti akan menjadi forenski. Berarti saya kasih untuk pakai varchar dan di sini ya, untuk ID dokter tadi 9 ya. Kita samain aja dulu. ID dokter, terus kemudian ada ID pasien. Nah, ini ID pasien. Ini akan sama nih, ini jadi varchar dan ini 9 karena ini akan menjadi forenski nantinya ya, karena udah ada. Terus kemudian ada selanjutnya ada resep. Ini resep dokter itu pakai varchar aja, biasanya 30 kata aja lah atau mungkin lebih banyak ya untuk resep dokter. 50 terus kemudian ada apa lagi? Ada waktu periksa. Ini tambah kolom lagi berarti ya. Waktu periksa. Nah, ini kalau saya pribadi pakai time ya, biar ini aja pakai waktu. Time mana time waktu. Oke, ini sudah. Kemudian ada apa lagi ya? Sudah ya untuk di tabel pasien. Apa namanya? Pasien dokter. Kalau sudah kita save. Oke, kemudian terakhir nih ada tabel dokter admin. Kita coba klik lagi. Ada dokter admin. Dokter admin. Oke. Nah, selanjutnya ada apa saja? Di sini ada ID dokter. Nah, ini pastinya bukan primary key tapi akan menjadi forenski ya. Karena ID dokter sudah ada di tabel dokter. Oke, selanjutnya ini ID 9. Kemudian selanjutnya ada ID admin. Nah, ini juga sama akan menjadi forenski bukan primary key lagi. Kemudian dilanjut dengan ID data. Oke, kalau data ini baru jadi apa namanya jadi primary key sebenarnya di sini ya. Ini jadi integer, ini primary key. Karena di sini belum ada datanya diambil dari mana-mananya ya. Oke, kita go dan kalau sudah kita save. Oke, sudah semua sepertinya ya dari IRD-nya.
kita sudah membuat berapa tabel nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam tabel. Ada administrator, daftar, ada dokter, dokter admin, pasien dokter, dan pasien. Ini salah typo ya jadi pasien, maaf. Oke, nanti kita akan mencoba untuk dilanjutkan dengan yang namanya menentukan forensinya seperti apa. Oke, saya coba untuk menentukan forensik terlebih dahulu. Oke, untuk forensiknya gimana? Oke, teman-teman. Oke, terus kemudian diakses. akses. Hmm. Oke, kita coba struktur. Terus kemudian kok apa ya? Yang sudah ada di sini teh berarti tadi ada yang namanya di dokter admin deh, dokter admin. Dokter admin, ID dokter, indeks, indeks kok ada indeks, nggak ada indeks. Bentar, bentar, ini ada yang salah. Hmm, oh struktur. Oke, misalkan ID admin atau oke. Kemudian diklik struktur berorganisasi, klik indeks. Klik indeks, emang ada indeks. Klik indeks, indeksnya yang mana ya? Oh, indeks. Oke, untuk menentukan forensik, nah kalau primary key ini kan bentuknya nah, tadi apa namanya? Untuk bentuk dari primary key tandanya ini ada bentuk kunci yang warna kuning. Nah, kalau bentuknya apa namanya? Forenski atau FK itu biasanya ditandai dengan tanda kunci warna putih. Nah, ini juga sama ya kita jadikan forenskinya indeks. Oke, kemudian ada beberapa lagi yang harus kita setting menjadi forenski. Di sini untuk di apa ya? Namanya di daftar. Nah, di tabel daftar ini ada yang harus dijadikan forenski. Ini udah pasti di struktur ya masuknya. Nah, ini tinggal ID daftarnya udah ada, ID admin ya karena ini udah ada di adminnya di tabel apa di tabel admin. Jadi kita jadikan indeks juga ini terus juga sama ID pasien. Nah, ini menjadi forenski semuanya udah jadi ya. Kemudian lanjut yang menjadi forenski lagi di sini ada di mana ya? Di pasien dokter kalau nggak salah. Nah, di pasien dokter di sini ada yang namanya ID dokter. Nah, ini pasti ID pasien juga sama. Ini menjadi indeks. Oke, ini sudah. Kemudian di tabel dokter admin kita coba apakah sudah struktur. Nah, ini juga sama. Nah, ini sudah ya. Di pasien dokter apakah ada yang perlu menjadi forenski juga? Ini sudah ya. Kemudian di pasien kita coba cek strukturnya apakah ada ini nggak perlu administrator kita coba cek oke ini nggak ada ya kita daftar coba semua oke sudah semua sepertinya ini udah menjadi forenski semuanya ya kita coba untuk nama administrator kita isi ya kita akan mencoba untuk isi seperti apa bentar ini ID admin strukturnya sudah aman ya oke kita coba untuk insert data mungkin ya Oke, ID admin dari 9 function. Coba misalkan 089711 contoh aja. Yes. 9879. Waktu jaganya contoh misalkan hari ini oke. Oke, cukup ya. Oke, terus kemudian nama adminnya adalah
Eh, waktu jaga. Sebenarnya salah sih ya. Harusnya waktu jaga ini mungkin dikasih varchar sih. Varchar. Oke, untuk nama adminnya kita coba makmul ya. Kita coba bisa apa tidak. Nah, oh ini langsung salah. Go. Ada error ya di sini waktu values. Admin satu ini admin waktu jaga nama admin kita coba cek apakah sudah tersiap atau belum sebenarnya. Bentar, struktur oke. Collection no primary. Oke, sebentar. Oke, setelah dicek tadi ada error dikit ya, tapi ternyata ini datanya udah masuk ya. Nih ada ID admin segini yang tadi dibuat waktu jaganya jam 8.10 dan nama adminnya adalah Maul. Nah, kita tinggal isi-isi aja ya semuanya. Ini kalau udah dikoneksi ke sistem ini lebih baik lagi. Jadi itulah dia untuk hasil pembuatan database melalui PHP My Admin. Semoga ini sesuai dengan apa yang ditugaskan dan semoga saya mendapatkan nilai bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.